ya. Prinsip mau tanya Bu. Ya silakan Redix. Berarti untuk yang A itu kayak abstrak tadi yang diagram garis itu nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Cuman harus yang tegap. Boleh punyamu di share lah kalau mau saya lihat dulu. Punya saya ini Bu, berantakan tulisannya kerjain cepet-cepet ini. Oh, oke. Ya boleh. Kalau yang diagram yang batang itu berarti titik range-nya itu harus yang kan di tabelnya kan 1 sampai 4. Atau boleh nilai tengahnya gitu. Oke, boleh kalau range-nya itu kalau biasanya kan kalau range itu untuk lebih jelasnya itu memang biasanya pakai titik tengah. Tapi kalau semua teman-teman mau range ya silahkan. Tapi dia harus jelas ya kan. Itu tadi kan kalau seumpama ya jadi seumpama kan kalau sebentar begini. Nah, jadi kalau mungkin pakai histogram yang kotak-kotak itu mau pakai seperti P-nya Emi tadi ada 1, 4, terus ada 7 ya kalau nggak salah. Berapa seumpama ada pertama 3, 10 dan seterusnya. Nah, ini dibuat gini, gini boleh. Ya, kalau histogram ya. Nah, kalau seumpama grafiknya adalah grafik yang poligon ya, yang seumpama garis. Nah, itu dia biasanya pakai titik tengahnya karena dia menuju untuk titik tunggal begitu ya. Jadi ini kalau 1 sama 4 dia titik tengahnya berapa? 1 sama 4 kurang 1, 3, 2,5 ya. Ya, 2,5. Kemudian ditambah 3 dia 5,5. Nah, jadi kan dia nanti grafiknya kan jadi gini ya, jadi straight. Ini kan ada titik, kemudian kalau ini 8 dia naik lagi. Terus kemudian ada kalau turun, kemudian bisa naik. Nah, ini itu adalah sesuai dengan titik tengahnya. 5,5, terus sama 3, 8,5, dan seterusnya. Jadi gini. Kok ini ya. Jadi tidak ada yang landai begitu ya, tidak. Jangan sampai grafiknya itu landai seperti ini. Apakah menjawab pertanyaannya, Radix? Iya Bu, jelas Bu, terima kasih. Oke, silakan. Boleh juga, boleh. Boleh, Dek. Di buku ada kok. Kenapa? Iya, barnya naik terus. Seperti saya kasih contoh di buku itu, contoh soal yang tadi itu juga ditunjukkan di example 2.9 halaman 31. Ini saya share screen. Seperti ini. Ini kan pertanyaannya dia ada tabel 26, kemudian plot frekuensi and relative frequency on one graph, and plot cumulative frequency and cumulative frequency on another graph. Jadi dia punya ada 2 grafik gitu ya. Jadi yang pertama ini saya pakai histogram. Nah, ini kan yang kumulatif. Ini kumulatif relatif frekuensi, yang ini relatif frekuensi. Yang kumulatif itu kan penjumlahan ya. Jadi kan awal 2 tambah 3 ini kan 11. Kemudian nambah. Jadi naik. Kalau kumulatif ya, nama kumulatif itu kan naik ya range-nya. Nah, kalau yang semua plot itu poligon ya seperti ini. Nah, ini kan yang pakai poligon, kemudian ini yang di plot kumulatif. Jadi naik. Grafiknya itu pasti naik karena dia kumulatif. Jadi kita bisa jumlahkan ini tabelnya ya. Nah, ini
Ini kan kumulatif, yang ini nilai relatifnya. Nah, kan terus kemudian dilihat bagaimana 3 sampai pokoknya grafiknya ya, 3 sampai ini 3 kan kumulatif, kemudian ini ditambahkan ini ditambah ini hasilnya ini ditambah ini hasilnya nanti ini gitu ya. Ini adalah penjumlahan. Jadi ini hasil 0,34 ditambah 0,136 ya, kemudian ditambah lagi 0,091 dan seterusnya. Itu ditambah. Terus kemudian digambarkan seperti ini. Sama-sama deh. Oke, kemudian selanjutnya sebentar. Ini how many types have a baking time in excess of 10 minutes? Jadi kalau 10 minute-nya eksis lebih dari 10 ya, jadi kita pakai yang range ini ya. Ini sampai ini, batas ini sampai ini semuanya. Jadi ini kita jumlahkan semuanya. 23 tambah 30, 22, 35, 12 tambah 3 sama 0. Itu untuk kemudian between 19 sampai 24 ya, berarti kita pakai ini sama range ini sama ini. Berarti 35 dan 12. Gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 4 ini tentang oke Pansel ada apa, Dek? Mungkin saya izin mencoba ya, Bu. Atau yang ini. Oke, silakan. Mau share screen? Iya, boleh, Bu. Silakan. Baik, sebentar, Bu. Ini saya lagi loading, Bu. Iya, Bapak. Ini sudah terlihat ya, Bu? Oke, silakan. Oke, Bu. Jadi pertama kalau nggak salah ada data yang diberikan ya, rata-rata. Jadi untuk pertanyaan pertama itu kita diminta untuk menghitung rata-ratanya, Bu. Jadi sesuai dengan rumus yang sudah diketahui, kalau menghitung rata-rata itu di mana rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, saya sudah menghitung XI dan XI kali FI, Bu. Terus setelah dijumlahkan, itu dapat 43.500 dibagi sigma FI-nya sendiri, itu ada berjumlah 34, Bu. Jadi, rata-ratanya sendiri itu 43.500 dibagi 34, sehingga dapat sekitar 1.279,41 atau dibulatkan menjadi 1.279 mungkin. Oke. Untuk B-nya sendiri, itu kita diminta untuk mencari varian dan simpangan baku sendiri, Bu. Nah, untuk sebentar, Bu, saya izin share dokumen kembali, Bu. Mungkin di sini kurang lengkap, Bu. Ini saya. Oke, silakan. Mungkin apakah sudah jelas, Bu? Ini share screen saya. Oke, Bu. Jadi untuk mencari variannya sendiri, Bu, itu ada rumus sigma kuadrat itu sama dengan sigma FI kali XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI, Bu. Nah, pertama saya menghitung XI dikurang XI X bar, terus setelah itu saya coba untuk mengkuadratkannya, Bu, sehingga hasilnya dapat dilihat di layar ya, Bu.
Nah, setelah itu saya mencoba untuk menghitung kembali di mana FI dikali XI dikurang X bar kuadrat itu sama dengan itu merupakan dari varian ya, Bu. Ya. Sedangkan tadi simpangan bakunya itu merupakan dari akar dari varian itu sendiri, Bu. Jadi setelah saya coba akarkan, saya memperoleh jawabannya kira-kira 453,802 ya, Bu. Dan yang terakhir itu ada diminta menghitung range-nya sendiri. Untuk range-nya sendiri itu ada nilai tertinggi dikurang nilai terendah ya, Bu. Sehingga saya mendapat 2125 dikurang 625 sehingga dapat range-nya itu 1500, Bu. Mungkin sekian, Bu. Ini share screen saya terlihat ya, Bu? Oh, terlihat, Dek, terlihat. Oh, Oke, jadi mungkin dari teman-teman yang lain, apakah punya jawaban yang berbeda dari punyanya Pansar? Mungkin saya beda, Bu. Tapi Ini bentar, Bu, beda. saya mau lihat dulu yang ini. Ya, Tolong di zoom Pansar, tolong ya. Di bagian mana ya? Bagian ini, benar, bagian ini. Bagian yang B, sorry. Oh iya. Oke. Jadi untuk kalau kita menghitung rata-rata, kemudian variansi, dan begini sebenarnya kan rumusnya kita sudah bisa pahami ya teman-teman. Cuman kadang terkendala kalau kita nggak pakai alat bantu seperti Excel, itu agak agak susahnya atau telitinya. Jadi ketelitian dari teman-teman itu juga menentukan hasilnya, gitu ya. Oh. Ada yang beda di mana, Ginding? Enggak, ini dibulatkan ya? Oh ya, benar-benar. Ya, terus kemudian di pembulatan juga bisa berbedanya di situ. Ya, jadi kalau saya nggak dibulatkan, Bu. Jadi kan di 0,41-nya, jadi dia angkanya mungkin beda pas yang di M kurang X, kurang X barnya. Terus dikuadratkan itu. Iya, itu dikuadratkan. Jadi ya. Tadi berapa hasilnya tadi yang itu variansinya? Untuk range-nya sendiri itu ada 1500. Variance. Variance-nya itu Oh ya nih. 452059 234. Itu 3 bagi 34 39 itu. 34. Oh, 34 ya. 700. Izin bertanya, Bu. Itu kalau saya bulatkan kayak yang tadi, Bu, apa tidak masalah ya, Bu, atau bagaimana? Seperti ini, Bu. Oh, tidak masalah deh kalaupun dibulatkan. Jadi pokoknya pembulatannya sesuai dengan kaidah pembulatan ya. Jadi kalau kita yang di atas 5 harus naik ke 1 dan sebagainya. Dan itu biasanya mungkin di sini karena saya nggak memberikan batasan deh. Biasanya saya memang memberikan batasan desimal berapa angka di belakang koma biar sama semua. Sebenarnya saya biasanya seperti itu. Apalagi kan kalau di sistemnya classroom itu kan harus spesifik ya nilainya. Nah, itu biasanya saya di situ. Komanya itu saya batasi gitu. Jadi nanti teman-teman kalau semua di classroom saya belum buat soalnya kan ya. Jadi metode seperti apa, apakah pilihan ganda ataukah teman-teman memasukkan hasil, biasanya kan memasukkan hasil begitu ya. Nah, itu kalau seumpama koma itu biasanya memang kan kita terbiasa pakai koma ya. Nah, itu kadang memang tidak terdeteksi. Jadi antara koma dan titik. Jadi biasanya pakai titik yang benar kalau seumpama di classroom. Jadi classroom itu kalau desimal itu pakai titik. Jadi nanti kalau pada saat mengisi jawaban di classroom mata kuliah apapun ya kalau semua media desimal usahakan itu pakai titik. Apalagi yang itu kolom untuk mengisi jawaban yang langsung koreksi manual itu koreksi otomatis.
Nah, kalau saya memang saya periksa satu-satu pasti nanti saya bukain. Jadi kalau yang masih salah karena salahnya itu karena koma kan saya ubah nilainya. Tapi kan kalau seumpama mungkin di mata kuliah lain yang pakai sistem seperti itu tapi pengajarnya tidak menggunakan tidak memeriksa satu-satu dan langsung mentah aja pakai hasil yang ada di sistem. Nah, itu nanti bisa merugikan teman-teman kalau seumpama salah. Hati-hati. Oke, jadi ini tadi sudah fix ya, karena pembulatan kah ya, Ginting? Kayaknya ya bukan pembulatan. Oke, jadi nanti pada saat ujian, teman-teman boleh menggunakan Excel ya, untuk bantu menghitung, ya, silahkan menggunakan Excel, tapi nanti pada saat, tetap harus dituliskan di lembar jawaban ya, jawabannya. Jadi ya, teman-teman perlu latihan untuk menghitung cepat, gitu ya, dan juga menulis cepat yang rapi, ya. Nggak harus rapi sih, yang penting terbaca. Jelas maksudnya. Baik. Ya. Ini saya berarti udah bisa izin stop share ya, Bang? Oke, bisa deh. Terima kasih, Pancar. Baik, terima kasih. Oke, kemudian kita masuk ke... Oke, ada yang resen, silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Berarti Iya, ini. range itu midpoint terbesar dikurangi midpoint terkecil gitu ya Bu? Kalau dia frekuensi, Dek. Bentar, saya juga perlu memastikan lagi. Saya kadang soalnya agak lupa juga deh. Jadi ya, untuk range ini materi bab 3 kalau nggak salah. Range oh, kalau di sini nggak di itu ya. Compound example juga kan compound. Example 3.6. Iya. Iya. Iya, Emi. Benar. Ini bukan ya. Sorry, X max dikurangi X min ya untuk range ya. Itu bukan midpoint. WR yang itu fokus. Ini mungkin tadi pasar pakai nilai tengah ya untuk menghitung range-nya. Frekuensinya, Bu? Frekuensi ya, maksudnya frekuensi ya. Di sini kalau kita lihat bahwa pengertian dari range di bab 3 deh ya, di bab 3 itu ada range. Range itu adalah measure of dispersion defined as the difference between the largest and smallest data. Ini rumusnya. Jadi bukan midpoint ataukah frekuensi, tapi adalah datanya. Nah, kalau kita lihat dari contoh soal di sini, compute the range, ya, example 3.6, ya, di sini jawabannya adalah ini tabelnya. Dimana kita tahu bahwa dari data ini ya datanya. XR itu adalah sama dengan X max kurangi X min. Bukan XI atau FI ya, tadi X max. Jadi X maxnya adalah ini. X min, ini X maxnya adalah 39. Maka range-nya adalah 39,5 dikurangi 15,5. Jadi 24. Maka kalau seumpama maka kalau range data ini adalah X
Min. Berarti 1750. Begini, Emi juga begini, atau ada jawaban lain, Emi? Kalau saya kemarin mikirnya ini Bu, 750 dikurangi 500, jadi per baris itu saya kurangi jadi 250. Oh, maksudnya adalah range data untuk satu ini, untuk satu per frekuensi. Iya, saya mikirnya gitu kemarin. Oh, bukan. Jadi range of data itu range dari keseluruhan data ya, sesuai dengan kalau Hapit tadi ada yang reset lagi, Hapit kalau nggak salah. Itu oh iya Bu. Gimana Tadi deh kalau kamu? Ini sih beda perhitungan doang sih Bu tadi. Mau ini. Kan tadi Ibu nanya ada yang beda sama. Kan tadi Ibu nanya ada yang beda sama yang punya Panser. Tadi saya ada yang beda Bu. Oke, kamu bedanya di mana? Lebih ke perhitungan sih. Kayak nilai F kali M yang 6 kali 825. Saya tuh 4950, kalau tadi Panser 39 berapa gitu. Jadi ke bawahnya juga salah gitu, ke rata-ratanya gitu. Oke, coba mungkin bisa di share screen. Dan nanti dilihat sama Panser sama tadi yang beda lagi siapa tadi? Kevin apa Devin ya? Sorry, yang beda saya, sama. Bu. Oh, Ginting ya tadi ya. Coba di share screen, Hafid. Baik Bu, bentar. Ini lagi. Yang saya lihat tuh yang bedanya dari sini Bu. Bentar saya notet terlebih dahulu. Nah dari sini Bu. Yang saya perasaan yang Panser itu bukan 4950. 6 kali 825, Panser itu 3000 berapa gitu. Jadi ke bawahnya juga salah. Kesininya jadi beda sama saya. Terus saya mau nanya Bu, mau nanya yang ini Bu, apa namanya? Ya, ini ke bawah gimana? Ke bawah kan aja deh, bisa kok. Nah. Oh iya Bu, saya kurang paham sama yang ini Bu. Yang saya ambilnya yang N-1 itu. Bedanya apa Bu? N-1 sama N. Oke, untuk N-nya ya. Jadi untuk pembaginya. Iya Bu. Kapan kita menggunakan N, kapan kita menggunakan N-1 ya. Oke, bentar saya carikan ini ya, di buku ini ada kok penjelasannya. Bentar. Oke, punyanya. Oke, berarti ini yang tadi ada kemungkinan ada kesalahan di menghitung ya. Jadi nanti ya itu tadi teman-teman bisa cross check lagi. Ini tadi karena persalinan penghitung akhirnya rata-ratanya beda ya, Habib ya? Iya Bu, beda. Jadi tadi 1260 ya. Jadi nanti coba dihitung-hitung lagi ya. Jadi nanti dicocokkan lagi kira-kira yang benar gimana untuk Habib ataukah Panser ya. Tapi untuk cara overall sudah oke ya. Jadi proses oke, tinggal nanti take a look untuk hasilnya. Bisa di stop share Habib, saya mau share screen yang pertanyaanmu yang N-1 tadi ya. Oke, di sini ada persamaan ya. Jadi
persamaan dasar dari standar deviasi ataukah varians ya, itu ini bisa lihat di 35 ini ya. Bentar, sebelumnya ada nggak ya? Ada lagi nggak? Nggak ada mediannya. Nah, standar deviasi itu biasanya untuk mengukur dispersion ya. Jadi apa namanya, penyebaran datanya itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa rumusnya itu adalah S ya, kalau S kuadrat ya tinggal dikuadratkan nanti ya, itu sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Nah, di sini juga ada pilihan atau kondisi di mana rumus itu bisa pakai yang N ataukah N min 1. Nah, N ini adalah, kita tahu bahwa dia adalah jumlah data. N di sini semakin besar nilainya, itu biasanya tidak mempengaruhi, dia perbedaan satu itu tidak mempengaruhi jumlah atau variasi dari datanya. Sehingga di sini, kalau kita memiliki data yang banyak, biasanya itu sekitar lebih dari 100, nah kita itu kondisinya menggunakan N saja. Karena pakai N maupun N-1 itu tidak ada bedanya hasilnya. Karena dianggap itu sama, perbedaannya tidak besar. Nah, kalau seumpama kurang dari 100, itu dia pakai N-1. Jadi itu tergantung dari data, jumlah datanya. Kalau persamaan aslinya, itu kita pakai yang ini. Ya, kalau S berarti nanti akar S kuadrat. Jadi persamaan aslinya atau persamaan induknya adalah dari X kuadrat ini. Sedangkan yang bawah ini adalah persamaan turunan ya. Ini persamaan turunan, atau ini juga persamaan dasarnya adalah ini. Jadi N-1. Tapi dikatakan di sini bahwa dalam kondisi ketika N-nya itu dia, nah ini, the bias become, equation 37 sama 38 often used for computational simplicity and because the bias becomes very small as n increase. Jadi kalau kita pakai apa namanya, data real time ya, data real time itu kan kita tahu bahwa data itu bisa masuk sampai ribuan, sampai ratusan ribu begitu ya, karena kan dia by time. Nah, itu biasanya mereka memasukkan nilai S dan S kuadrat itu rumusnya seperti ini, seperti rumus 37 dan 38 ini. Nah, tapi kalau semua datanya sedikit, apalagi kita hanya menggunakan sampel, ya datanya biasanya cuma 5 atau 3, atau bahkan cuma 10, 30, nah itu biasanya kita pakai N-1 yang ini. Dimana persamaan dasarnya itu kita gunakan adalah di 3.4. Nah, persamaan ini adalah persamaan dasarnya, jadi kita pakainya adalah yang ini. Begitu, Hafid. Jadi kalau kita main komputasional, kita bisa pakai N saja. Kalau pakai sudah ngatur apa ya, bukan komputasional maksudnya nggak harus yang menghitung dengan komputer ya, bukan seperti itu, tapi dia lebih ke apa, proses perhitungan yang real time begitu. Oke, Hafid sudah paham? Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Oh, salah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan 5. Siapa yang ingin jawab? Siapa? Izin mencoba menjawab, Bu. Silakan. Uh, Mau ini checklist saya anot atau atau gimana?
Terserah, mau share screen apa? Mungkin saya annotate aja, Bu. Annotate aja. Oke, bentar, saya tulis dulu. Sebentar. Oh, sudah bisa deh kelihatannya. Silakan. Sudah, Safia, ini jawabannya. Oke, A union B, PA plus PB min PA intersection B. Oke, teman-teman ada jawaban yang lainnya yang berbeda dengan ini, jadi nanti kita bisa take a look ke buku lagi. Gimana? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya? Tapi Oke. yang kedua, Ya. Yang kedua? yang arrangement and B mutually eksklusif, gimana jawabannya? kalau saya enggak, Bu. Not mutually exclusive. Not mutually eksklusif. Oke, alasannya? Karena PA irisan B tidak sama dengan 0. Oh, ini. Oke, jawaban dari ini tidak sama dengan 0 ya? Oke, ini jawaban rumus A. Biasanya kan rumus asli itu kan PA union B adalah PA
plus PB ditambah ya. Sorry, dikurangi. Tinggal dibalik ya. Jadi kalau semua dibalik ya kita tinggal balik mau yang ditanyakan yang mana. Yang ini kan sudah diketahui ininya. Kemudian P union B-nya 0,87. Dimasukkan ketemunya 0,23. Nah, kondisi ini karena PA irisan B tidak sama dengan 0, maka dia tidak sama dengan 0, non mutually eksklusif. Karena harusnya kalau mutually eksklusif itu dia ibaratnya kalau kita pakai diagram dia terpisah seperti ini ya. Ini A, ini B. Sepakat ya? Ya, ada pertanyaan? Nanya, Bu. Silakan. Silakan Habib. Berarti kalau ada irisan itu ke non mutual. Soalnya kan kalau yang gambar ini yang di bawah tuh nggak ada irisan, masuknya ke mutual. Berarti kalau ada irisan, masuknya ke non mutual. Ya kan kalau dia beririsan berarti kan dia tidak eksklusif deh jadinya. Soalnya yang saya baca tuh kalau ada P irisan B itu masuk ke mutual. Kalau tidak ada P dan B masuk ke non mutual. Kita coba lihat lagi ya. Oke. Ini sebenarnya memang saya mau bahas. Ini, kalau teman-teman mencari penjelasan tentang mutually eksklusif itu ada di sini di bagian di halaman ini bab 5 ya, di Venn diagram and set operations. Di sini ada dijelaskan union, kemudian intersection sama complement. Nah, di sini ada penjelasan mengenai mutually eksklusif. Ini mutually, if the intersection contains no elements, it is the empty set, and sets are called mutually exclusive. Ya, berarti kalau PA B sama dengan 0 atau dia empty set ya, atau A intersection B-nya adalah zone empty set, maka dia dikatakan sebagai mutually eksklusif. Gitu. Nah, kalau semua di dalam kasus yang tadi itu yang kita bahas, nilai dari P irisan hilang. Oh iya, hilang. Kerjaannya hilang. Nah, ini tadi kan ketemunya adalah
Berapa tadi? 2,3 ya? 0,23 ya? Ya. Ini kan berarti dia tidak 0 ya, Dek ya. Jadi dia bukan 0. Jadi karena B kondisinya tidak sama dengan 0, maka dia adalah non mutually eksklusif. Begitu. Dudin bacanya gimana? Habis Dudin bacanya gimana? Dek. Saya agak baca sih, lihat video yang di-upload di kelas. Oh ya? Atau saya salah nangkap? Oh ya, mungkin Yang saya nanti saya akan salah cross check lagi dah. Saya juga akan cross check lagi. Jadi bisa jadi. Kalau ini gimana? Saya lihat video juga, Bu. Intinya Oh, kalau Emi juga lihat video loh. Gimana Emi? Mungkin saya lagi ngantuk, Bu. Iya. Gimana Emi? Gimana? intinya pada mutually eksklusif itu di setiap kejadian itu nggak bakal ada hasil yang sama pada dua kejadian atau lebih. Ya, begitu. Jadi ibaratnya kalau kita gambarkan pakai diagram Venn ya, kalau seumpama pokoknya intinya dari dua kejadian itu tidak ada hubungannya sama sekali gitu antara A dan B. Nah, kalau diagram Venn itu kan biasanya terpisah seperti ini ya, ini A, ini B. Nah, begitu. Ya mungkin nggak apa-apa. Itulah manfaatnya kita membahas ini ya, membahas soal ini. Jadi kita bisa tahu pemahaman kita ini sudah benar ataukah salah. Kalau semua ada yang berbeda, kita balik lagi ke teorinya, kita bahas, kita cari materinya seperti apa atau contoh soalnya seperti apa. Nah, nanti akan tahu kira-kira yang benar bagaimana. Saya pun juga kadang masih salah ya. Jadi nggak tentu teman-teman yang salah, yang benar nggak seperti itu. Saya pun juga mungkin jawaban saya juga akan bisa salah juga pada saat melakukan pembahasan ini. Makanya dia teman-teman harus mulai kritis ya. Kira-kira gimana yang benar caranya itu seperti apa. Jadi kalau yang beda silahkan dilihat bedanya di mana, kemudian tanyakan. Jadi jangan diam aja ya, jangan ambil mentah dari saya itu seperti ini, jangan gitu ya. Kalau ada yang beda silahkan present terus tanya. Oke, untuk pertanyaan nomor 6, siapa yang mau mencoba? Ini gampang ini. Siapa? Zaki. Resen dek biar naik. Oh iya, iya. Enggak? Oke, Mizaki. Oke dek, silakan. Mau anonet atau gimana? Anotet aja, Bu. Oke. Sudah bisa? Sudah. Sudah ya. Ini kan berarti ini sebuah dadu, terus yang ditanyakan berarti muncul angka 3 sebanyak 30 kali, semestanya berarti 120. Terus berarti N-nya di yang pertama dicari. Oke. Dicari Hasilnya ada peluang ya 1/4. Oke, jadi di sini kita pakai perhitungan probabilitas dengan menggunakan frekuensi. Ya, seperti yang saya jelaskan di bab 1 itu kan ada banyak cara ya. Ada yang menggunakan possible data, ada yang menggunakan frekuensi. Ya, di sini untuk pertanyaan nomor 6 ini kita gunakan frekuensi, yaitu frekuensi itu adalah berapa kali itu dilakukan lemparan ya. Kalau dadu adalah lemparan, dia adalah 120 kali. Itu menjadi S-nya. Kemudian angka 3 ini adalah kondisinya ya. Jadi dia kondisi. Jadi P muncul angka 3 itu sama dengan. Jadi ini bukan yang dihitung. Hati-hati ya.
ini tidak dihitung. Tapi yang dihitung adalah yang angka 30-nya ini yang dimasukkan ke rumus. Jadi hati-hati, tiganya ini adalah bukan untuk dimasukkan ke perhitungan, tapi adalah kondisi kira-kira peluang muncul angka 3. Nah, itu adalah N per S, semestanya adalah 120. Ini hasilnya seperempat. Ada pertanyaan? Sepakat ya? Ini ada di buku, di bab 1, rumusnya. Terima kasih, Muzaki. Ya, Bu. Sama-sama. Oke, kemudian ini malah gampang pol ini. Pertanyaan nomor 8. Silakan, siapa yang mau nyoba? Oke, Laura, silakan, Dek. Iya, Bu. Terima kasih. Saya izin annotate ya, Bu. Ya. Sudah, Ibu. Ini kan P tidak hujannya 80% atau 0,8. Berarti P hujannya sisanya, Bu. Dari 1 itu, 1 dikurangi 0,8, 0,2, Bu. Oke, jadi ini apa namanya? Dari sebuah kejadian itu atau probabilitas itu nilainya adalah 1. Jadi dari kondisi probabilitas maksimalnya kan nilainya 1. Jadi kalau probabilitas itu dalam berbagai kemungkinan itu jika dijumlahkan itu harus 1. Jadi kalau di sini ibaratnya kalau P hujan ditambah P tidak hujan itu ibaratnya harus totalnya adalah 1. Karena kalau P hujannya ada not rain-nya adalah 80%, maka pH-nya adalah P hujannya adalah 1 dikurangi 80%. Maka hasilnya adalah 20% atau 0,2. Jadi pokoknya ibaratnya probabilitas nilai itu sama dengan 1 kalau dijumlahkan ya. Jadi kalau semua dalam kondisi dadu tadi ya, satu dadu, lempar satu dadu, maka nanti kalau munculnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, itu kalau dijumlahkan hasilnya nanti adalah sama dengan 1 juga. Kalau ini ada 6 ya, kalau muncul angka 1 kan 1/6, angka 2 1/6, angka 3 1/6, angka 4 1/6, 5 1/6, 6 juga 1/6. Nah kalau kita jumlahkan nanti jumlahnya adalah totalnya tetap 1. Ini basic pengertian dari probabilitas ya. Nah untuk ini kondisi independen dan mutually eksklusif. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Atau ini nggak usah wes, yang nomor materi ini saya pikir tidak perlu dibahas ya, nanti teman-teman bisa lihat di buku aja pengertiannya ini 9 sama 10. Ini sampel space ya. Kalau sampel space itu tadi kan apa namanya pengertian tadi beberapa kemungkinan kondisi nilai yang mungkin akan muncul ya. Seperti tadi kalau dadu sampel space-nya ada 36, kondisinya ada 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 6.6. Nah itu.
Oke, saya nambahkan apa lagi ya? Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Ini tadi saya memberikan latihan ini pembahasannya juga sambil review lagi di bab-bab yang 1 sampai 5 ya. Jadi nanti teman-teman silahkan dibaca-baca lagi bukunya. Jadi mungkin ini yang 1 iya, 2 iya, 3 iya, 4 mungkin enggak mungkin ya. Enggak terlalu. Kalau 4 ini tentang kemiringan sebuah grafik, skew right, skew left, coefficient variation, benar enggak sih? Kalian enggak, saya enggak, ini sudah maksudnya bukan dasar. Ini lebih cenderung dipakai kalau kita untuk pengertian. Jadi bab 4 ini nah, bab 4 ini dia membahas tentang momen terminologi. Jadi kayak apa kecenderungan dari sebuah grafik atau data itu kan punya momen ya. Jadi kalau kita ada data tidak hanya sebuah gaya yang ada momennya, jadi data pun ada momennya. Dan ini tapi jarang digunakan momen momen dari sebuah data itu. Jadi makanya nggak usah itu aja lah. Kalau dibaca-baca silahkan ya untuk menambah pengetahuan, tapi untuk ujian besok ini mungkin nggak sampai nggak saya keluarkan untuk yang di bab 4. Jadi ada ini symmetric data, ada skew right, skew left. Nah, data itu seperti apa kondisinya gitu. Tapi membahas di situ. Sama peak-nya, mean absolute deviation. Ini kalau statistik, orangnya statistik butuh ini, tapi cuman kita nggak butuh, nggak usah. Hanya untuk melihat fenomena data. Ya, berarti nanti 1, 2, 3, 5, berarti 4 ini bisa di-skip. Teman-teman nggak baca bisa di-skip. Oke, ada pertanyaan lagi? Sorry, nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Selain yang tadi kita pembahasan, mungkin ada pertanyaan lain yang perlu didiskusikan? Ataukah cukup? Sudah siap ya? Jadi hari Senin offline ya teman-teman ya? Oke ya, hari Senin offline. Kalau yang masih sakit dan merasa badannya kurang enak, itu bisa izin ke saya dan tidak perlu hadir ya. Nanti saya berikan susulan untuk evaluasinya. Untuk Senin yang sakit atau yang tidak bisa hadir, gimana ya absennya gimana ya? Atau gini aja, nggak apa-apa sih kalau kita hybrid, nanti teman-teman latihan aja. Nanti saya kasih latihan aja. Jadi biar tetap bisa absen. Bisa hadir. Nanti ada beberapa teman yang positif ya. Semoga nanti teman-teman yang positif segera sembuh, segera pulih, dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa di kampus ya. Jadi dijaga kondisinya, istirahat, jangan lupa makan. Terus yang positif tapi di Surabaya adakah? Atau di rumah semua? Saya Bu lagi positif, tapi di Surabaya. Di kosan, Dek? Iya Bu, tapi insya Allah ntar PCR sih Bu hari ini. Oh hari ini kenapa? Hari ini mau? Hari ini mau PCR Bu. Oh hari ini mau PCR. Udah 10. Oke. Semoga negatif deh ya. Iya Bu, amin Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat ya. Mau gimana lagi kita kan nggak minta ya teman-teman untuk bisa untuk tertular itu kan kita nggak minta. Tapi kalau kita di rumah aja, kalau kita cuma takut terus nggak beraktivitas, nggak ngapa-ngapain juga itu juga bukan sesuatu yang benar ya. Karena kan memang kondisi seperti ini ya kita harus bisa hadapi gitu ya. Jadi kita mempersiapkan diri kita sendiri, kita bentengi dengan vitamin, makan yang benar gitu ya. Makan yang benar itu bukan makan
ya memang saya akui sih kalau teman-teman kan mahasiswa ya, jadi memang ada mungkin di situ makan juga mungkin ada yang ngirit, mungkin ada yang ya harus pintar-pintar memanage keuangan gitu ya. Tapi dalam kondisi seperti ini saya harap teman-teman juga lebih kalau memang harus ngirit ya jangan beli gitu, mungkin bisa masak sendiri lah. Kalau semua memang ada kemungkinan masak sendiri, silakan masak sendiri, jadi bisa terkontrol makanan yang masuk ke tubuh itu memang benar-benar bergizi gitu ya. Jadi dijaga badannya. Kalaupun merasa tidak enak badan ya harus mau harus sadar diri lah, maksudnya harus mau untuk isolasi dulu, maksudnya menyendiri dulu di kamar kos ya, jadi jangan keluar-keluar, jangan main ke warkop atau ke kampus atau main kemana sama temannya, nanti kasihan temannya begitu ya. Jadi biar cepat sembuh juga teman-teman. Jadi takutnya kan sudah sakit, meskipun itu bukan sakit itu ya, bukan sakit tapi sakit flu ya. Sekarang kan flu kan, kalau kita flu itu kan pasti imun kita turun ya. Nah, imun kita turun ini bisa juga nanti malah lebih memperburuk kondisi teman-teman sendiri juga. Kalau seumpama ternyata pada saat keluar itu ada orang yang ada yang kena COVID tapi dia sehat gitu ya, kuat, karena dia kuat imunnya, terus menular ke teman-teman, itu akan lebih cepat karena teman-teman dalam kondisi yang lemah tadi imunnya karena flu dan atau sakit apapun ya. Jadi pusing-pusing itu juga harus diwaspadai mulai sekarang. Jadi nggak bisa dicuekin gitu ya. Jadi harus dilihat, harus pintar-pintar menjaga diri juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa saya akhiri kuliah kita siang hari ini. Kita